Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMA Negeri 2 Padalarang. Kali ini saya bersama Pak Dede sedang melakukan uji coba ekoenzim ya Kak. Ya. Pasti teman-teman yang ada di rumah bertanya-tanya nih, apa sih ekoenzim itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman yang ada di rumah ekoenzim itu apa sih? Ya, anak-anakku sekalian yang di rumah lagi BDS, jangan lupa jaga kondisi kesehatan ya. Banyak minum vitamin C dan cukup istirahat dan olahraga ya. Nah, mudah-mudahan seperti melihat ke sini itu banyak ada diantaranya sisa buah-buahan. Ingat bahwa harus banyak makan buah-buahan gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ekoenzim ya. Iya, betul. Nah, jadi sebelum dibahas apa itu ekoenzim, jadi terlebih dulu ya kami ucapkan terima kasih pada yang telah mengundang kami ke grup ekoenzim nasional ya, for EZI nasional ya, yang baru bergabung beberapa minggu ya. Ini juga kepada tutorial atau misalnya apa itu kepada channel ya yang memberikan tutorial tentang ekoenzim gitu, kepada Momi Mario ya, kepada Momi Mario channel, terima kasih. Dan kami sebagai sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan lingkungan, tiap saat itu ya ada panggilan suci gitu, ada tugas-tugas suci di mana harus mengelola alam, salah satunya yaitu dengan mempromosikan, menginspirasi warga sekolah dan juga masyarakat tentang pemupukan organik gitu, tentang sampah-sampah organik, tentang pemanfaatan limbah-limbah organik gitu, supaya yang tadinya bisa merusak kesehatan, membahayakan lingkungan bisa meledak ya karena mengandung gas. Nah, sehingga kami ya bekerja sama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dan juga dengan Provinsi Jawa Barat. Jadi kami harus memasyarakatkan apa itu tentang POC, misalnya pupuk organik cair ya, yang pada waktu yang lalu di sini itu ada macam-macam POC. Ini sudah kami lakukan. Ini POC yang salah satunya berbahan baku dari urin. Nah, jadi penggerak adiwiyata di sini itu Pak Rijal namanya, sudah melakukan percobaan-percobaan sekaligus memelihara kelincinya di rumahnya. Selain dia dengan kuliner sate kelinci ya, tapi juga pemanfaatan kotorannya gitu, kotorannya di pupuk kandangnya, urinnya. Nah, ini satunya gitu ya. Dan juga kami bekerjasama juga dengan komunitas kabut nih, ini dari produksi komunitas kabut untuk membuat POC ya. Dan ini juga masih POC urin dari urin kelinci. Dan kemudian ya ini M4 produksi kabut ya, ini M4 yang produksi umum ya di pasaran gitu kan. Nah, ini limbah-limbah organik gitu. Jadi selama ini kami biasa melakukan pengolahan sampah organik untuk menjadi kompos dan menjadi POC gitu ya. Nah, dan alhamdulillah atas izin Allah, anugerah dari Allah itu lewat orang-orang sekitar yang selalu ada jalan, yaitu sejak dulu mencari ini gitu, mencari pengetahuan baru gitu. Jadi ada teka-teki bagaimana dari limbah organik ini kok bisa ada yang menjadi obat, ada jadi obat, ada yang bisanya bahkan ada yang bisa jadi pewangi juga gitu, ada yang jadi pembersih. Dari dulu mencari sejak tahun 2000-an gitu ya. Nah, kami hanya menemukan yaitu tentang POC aja gitu. Nah, atas izin Allah itu rezeki ya dari Allah berikan itu lewat grup ekoenzim nasional ini, itu kami diberi arahan gitu ya, diberi arahan untuk bagaimana atau ya mempraktekkan lah gitu, mempraktekkan. Dan kami di sekolah ini ya mencoba mempraktekkan ekoenzim gitu ya. Nah, jadi ekoenzim ini dari kata eko ya, tadi pengertian ya, dari kata eko itu dari kata ekologis gitu. Ekologis atau ekologi itu artinya suatu tatanan kehidupan di alam yang sudah sempurna, yang di dalamnya ada hubungan timbal balik gitu, ada hubungan timbal balik lewat proses makan dimakan atau lewat proses penguraian. Misalnya kalau ada sampah organik kemudian diuraikan, misalnya diuraikan yang terakhir oleh jamur dan bakteri. Nah, di sini juga akan yang kita lakukan itu yaitu ekoenzim, praktek pembuatan ekoenzim itu karena kita bermaksud untuk melestarikan alam. Dan juga melestarikan alam ini dalam artian itu melakukan bagaimana proses-proses alam yang sesungguhnya yang tidak banyak kita ketahui, sehingga tidak ada sampah, semuanya terurai menjadi rezeki ciptaan Allah, dari mulai yang besar manusia kita memakan ini sampai kepada tugas suci dari mikroba, bakteri dan jamur untuk menguraikan supaya manusia tidak keracunan. Supaya manusia tidak. Jadi sebenarnya kita memfasilitasi bagaimana mikroba dia itu bekerja atas perintah Allah sang Kholiknya
untuk mengelola alam ini untuk kebaikan manusia dan manusia juga untuk mengambil manfaatnya gitu ya. Nah, mungkin pada episode lain kita bahas ya lebih luas manfaat-manfaatnya ya. Nah, di sini karena waktu yang terbatas, jadi si ekoenzim ini tadi enzim, kata enzim itu karena di sini melibatkan enzim. Jadi mikroba itu makhluk hidup, bukan hanya manusia. Dalam proses kehidupan itu menggunakan biokatalisator gitu ya, atau carian-carian kimia organik, carian kimia di dalam tubuh itu untuk proses, apakah proses menyatukan misalnya zat organik dari kecil menjadi besar, itu menggabungkan hidrogen sintetis gitu ya, kalau pada daun fotosintesis misalnya, atau misalnya menguraikan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, itu misalnya pada waktu kita makan, pencernaan itu mengurai yang besar menjadi lebih kecil. Nah, mikroba, bakteri dan jamur itu mengurai bahan organik, atau juga kalau sudah dianggap limbah itu menjadi sampah organik dari yang kompleks, yang besar makro ini menjadi kecil-kecil, menjadi tidak kelihatan, menjadi mineral. Nah, itu oleh enzim yang ada pada mikroba tersebut gitu ya. Ya gitu. Jadi makanya disebut biokatalis gitu ya. Nah, jadi praktek ekoenzim ini itu jadi punya bahan baku ya. Bahan baku yang pertama di sini ada ya. Jadi yang kami dapatkan itu dari tutor kami, itu dari grup ekoenzim nasional, yaitu ya perbandingan 1:31 gitu. Nah, ini satu gula. Kalau 1 kilo, 1 kilo, kalau 1 on, 1 on, 1:3:10 ya. Nah, ini 1 gula. Gulanya dihindari dari tidak gula putih ya, gula pabrik. Kenapa? Karena itu sudah ada proses kimiawi. Dikhawatirkan proses pemutihannya itu kan, kalau gula yang belum diputihkan tidak putih kan? Nah, masih krem warna ini walaupun gula tebu juga gitu kan. Nah, lihat aja molase itu warnanya bahkan lebih gelap dari ini. Molase itu kan sari tetes tebu, itu belum diputihkan. Nah, jadi proses pemutihannya itu yang ya ada bahan-bahan kimia pemutihan. Kemudian gula itu gula asli ya, gula aren yang diharapkan tidak pakai pengawet ya. Ada juga yang nakal sekarang pakai pengawet dan sebagainya. Ini gula yang asli. Kalau tidak ada bisa dengan nanti pada pertemuan langsung kita punya tanaman tebu, kita akan coba pakai tebu gitu ya. Nanti akan datang. Nah, kemudian tiganya yaitu BO, ini bahan organik. BO itu bahan organik. Ya ini yaitu ya sampah organik yang dari buah-buahan. Itu dari buah-buahan. Di sini ada sisa belimbing ya. Ada belimbing yang tadi dari taman negatif, dan di sini juga ada bekas kulit dukuh ya. Dan di sini ada kulit jeruk. Nah, ini bagus kulit jeruk. Dan ini yang terakhir yaitu bahannya yaitu dari tukang ganas nih. Dari tukang nanas itu minta, nah di sini yaitu kulit ya, kulit nanas. Ya, kulit nanas, kalau nanas kan untuk kita. Nah, ini untuk mikroba ya, nanas ini gitu ya. Dan nanti dengan perbandingan 3 gitu kan. Ya, mungkin ada pertanyaan ya bahannya? Kenapa tidak pakai sayur? Kenapa hanya ini saja? Ya, apakah boleh sayuran gitu ya, yang kami dapatkan itu dari tutorial, yaitu sayuran boleh. Tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Kira-kira tidak terlalu banyak ya, 20% lah. Misalnya untuk bahan-bahan organik sayuran. Nah, nanti kalau kita sayuran banyak tiap rumah kemana tuh? Ya, artinya ininya diperbanyak perbandingannya, tapi tetap lebih banyak buah-buahan supaya aromanya bagus katanya. Jadi ini tuh aroma juga. Aromanya ini kan buah-buahan punya aroma, juga punya enzim-enzim yang lebih banyak gitu. Enzim di sini kan ada enzimnya, gitu kan? Ada enzimnya, ada bakterinya. Gitu. Kemudian kalau sayuran yang sisa lebih banyak, ya ini anggap ini sisanya. Anggap saja bahan sayuran kalau di rumah, dan ini juga buah-buahan yang sudah mulai sebagian membusuk. Nah, ini jangan dicampurkan ke sana ya. Kenapa tuh? Kenapa harus bahan yang fresh? Kan biasanya limbah itu ada yang sudah tercemar mungkin. Ya, kalau yang bahan yang sudah yang masih fresh, diharapkan itu kan si mikrobanya itu yang nanti bukan satu jenis gitu. Diharapkan jenisnya yang diharapkan. Misalnya gitu kan, untuk jenis-jenisnya yang nanti menunjang pada pembuatan ekoenzim ini. Gitu. Sedangkan kalau sudah sudah busuk ini, nah ini kan sudah ada jamur, sudah ada bakteri yang nanti berkompetisi, sehingga tidak menjadikan tubuhnya dengan sempurna mikroba ekoenzim ini. Jadi sudah banyak mikroba yang nantinya jadi saingan, kompetitif gitu ya, jadi saingan. Maka nanti ini akan diproses nanti pada periode berikutnya kita contohkan ya. Jadi untuk pembuatan kompos dan VOC. Nah, itu buat VOC gitu kan. Yang nanti bahkan akan salah satu dipadukan dengan pot multi. Nah, pot multiguna ya. Nah, jadi pot komposter ya, yang disatukan dengan tanaman sayuran. Nah, ini hanya contoh aja gitu. Lalu di sini ada air nih, Pak. Fungsi air ini untuk apa? Nah, ini fungsi air ya, bagi makhluk hidup, air itu vital. Itu karena merupakan bahan pelarut ya.
bahan pelarut di mana enzim-enzim yang ada, enzim-enzim pada makhluk hidup untuk menguraikan yang dianggap zat makanannya ini, gitu, atau sampah organik ini, itu memerlukan air, gitu kan? Makanya kalau bahan organik diawetkan, dikeringkan, misalnya pisang dikeripikkan, artinya dikeringkan, diawetkan, tidak ada air kan? Makanya tidak bisa diuraikan oleh mikroba, gitu. Jadi supaya bisa diuraikan oleh mikroba, maka si mikroba tersebut harus diberikan air. Dan air di sini perbandingannya 10, gitu kan? Nah, 10 bagian, jadi 1, 3, 10. Nah, fungsi air untuk apa? Fungsi air secara khusus itu nanti untuk melarutkan ini, melarutkan gula, gitu kan? Melarutkan gula, dan gula dilakukan di sini, gitu. Jadi gula dan air fungsinya untuk apa? Gula itu untuk nutrisi, untuk makanan mikroba. Jadi mikroba itu kalau ada nutrisi dia akan membelah diri, berbiak terus menjadi banyak, dan kalau mikroba menjadi lebih banyak, nantinya akan bisa menguraikan yang sampah organik yang banyak ini, itu maksudnya. Ya, gitu. Itu mungkin pengantarnya dulu. Nanti sambil proses kita akan bahas ya. Gitu. Jadi sekarang ke proses ya. Ke proses pembuatannya. Coba yang pertama ada dulu ini air ya. Kita pakai perbandingan berapa tadi? Ini 1, 3, 10. Ini berapa gram tadi? Ya, setengah kilogram. 500 gram atau setengah kilo. Nah, 500 gram gula merah dan membutuhkan BO atau bahan organik yaitu sebanyak 1,5 kilogram gitu, 1,5 kilogram, dan ini 5 liter gitu ya. 5 liter itu setara dengan 5 kilogram ya, kalau air gitu kan. Jadi 5 kilogram atau 5 liter, jadi udah memenuhi syarat yaitu 1, 3, 10 gitu ya. Nah, sekarang tahap pertama itu apa? Yaitu melarutkan gula supaya nutrisi mikroba gitu kan. Jadi si gulanya ini jadi ya diiris-iris supaya mudah dilarutkan nanti. Nah, jadi ini diiris sampai ya, silakan diiris sampai ya, terus itu kalau sudah sampai ini lagi gitu kan. Ini gula yang tidak berkimia, tidak melalui proses kimia, jadi yang alami. Termasuk juga artinya alat-alat ini dicuci, jangan sampai usahakan tidak ada deterjen masih nempel ya, karena cucinya sembarangan gitu ya. Pisaunya, tangannya juga kita ya tadi cuci tangan ya, bukan cuci tangan pakai hand sanitizer gitu ya. Nah itu jadi tangan cuci tangannya pakai air biasa kan. Kalau pakai sabun kan mengandung mikroba, jadi cuci tangannya sampai sabunnya hilang. Jadi harus serba alami. Jadi sampai ini bisa kita masukkan sini dulu. Nah ini untuk airnya sendiri apakah harus air matang atau air mentah, bagaimana? Oh ya betul. Kalau prinsip untuk membiarkan mikroba, artinya mikroba itu kan makhluk hidup. Ya dia akan mati kalau ada desinfektan, ada sabun deterjen, ada pestisida, gitu kan. Nah atau juga ini. Jadi kalau yang air ini itu tidak yang mengandung zat kimia, misalnya air PDAM. Dia kan mengandung antibakteri, kaporit misalnya, gitu kan, mengandung desinfektan. Kalau air PDAM, jadi tidak direkomendasikan. Jadi ambil saja air yang jernih, misalnya air yang alami dari sumur misalnya gitu. Gitu kan? Jadi mau air mentah, air matang, bebas atau ya bebas ya, karena belum bahan kimia gitu kan. Nah sekarang kalau yang misalnya air hujan, nah air hujan itu ya lebih baik dihindari air hujan misalnya, sebab air hujan ditakutkan sekarang kita sudah banyak pencemaran gitu kan, sudah banyak pencemaran ya. Jadi sudah misalnya airnya yang kan ada hujan asam juga kan, nah artinya sudah terlalu banyak mengandung sulfur misalnya, zat kimia lain yang berbahaya, jadi dihindari saja. Jadi cukup dengan air itu ya. Ada yang belum bahas ya manfaat dari ekoenzim ini, dari proses fermentasi ini secara kimia dan fisika lingkungan itu sampai menghasilkan O3 ya, ozon. Nah, di mana ozon itu berfungsi untuk membersihkan udara ya, untuk menyaring ini. Ozon itu di alam itu berfungsi untuk menyaring paparan sinar matahari. Biasanya paparan sinar matahari menyaring ultraviolet supaya tidak terlalu besar masuk ke bumi. Kira-kira kalau tidak salah hanya 23% itu yang masuk. Sudah pemanasan global. Ya, berkaitan dengan pemanasan global. Jadi proses ini, proses fermentasi sampah kalau secara alami di alam itu ini akan menghasilkan gas. Salah satunya ya, gas O3. Kemudian ada gas CO2, kemudian ada gas metan. Ini kan yang bisa yang meledak, kebakaran gitu. Artinya kalau dibiarkan seadanya itu nanti bisa ada terjadi ledakan. Ditakutkan ledakan. Ya, seperti di TPLB Gajah dulu gitu kan, sampai banyak berapa 35 orang yang meninggal misalnya. Nah, dengan cara ekoenzim ini itu bisa menghasilkan zat-zat yang lebih bermanfaat. Salah satunya ada O3 gitu kan. Misalnya yang bisa bermanfaat itu untuk bisa secara awam mungkin juga membersihkan udara ya. Membersihkan udara, menyamankan udara supaya menjadi tidak
panas terlalu tinggi atau pemanasan global gitu kan. Jadi selain bermanfaat untuk manusia, bermanfaat juga untuk alam. Ya, untuk seluruh alam gitu, karena kalau pemanasan global terjadi, artinya suhu udara terlalu panas, bukan manusia saja gitu yang kegerahan, ya, tapi hewan-hewan karang di laut bisa mati, gitu, karena dia membutuhkan hanya sekitar sampai 20 derajat sampai maksimal 25 derajat Celcius. Hewan-hewan karang itu, kalau air laut terlalu panas, nanti akan menjadi laut mati lama-kelamaan gitu. Jadi, nah sekarang kita campurkan ya bahan-bahan organik. Nah ini karena kebetulan kita punya pohon belimbing, nah jadi kita ada belimbing-belimbing yang sudah jatuh, kita ambil yang masih bagus. Nah, kita campurkan. Ini belimbing, kemudian ini ada juga, nah ya cangkang ini, cangkang jeruk ya. Nah ini cangkang jeruk kita masukkan ya. Nah, dan kita masukkan ini kulit nanas ya. Nah, kulit nanas. Ya, terima kasih pedagang nanas, mudah-mudahan lebih berkah. Ya, nanasnya menjadi pengusaha nanas dan makin ini ya, makin dermawan juga ya, ya menyumbangkan bahan-bahan organiknya ke kita. Nah ini sudah, kalau ini udah larut gitu ya. Nah kita tinggal ditutup, ya, tinggal ditutup. Jadi harus ada ruang ya, ada sisa. Nah, untuk udara, gas yang terbentuk, kemudian kita ditutup, nah, dan pakai label ya. Termasuk mikroba anaerob. Jadi kalau dibuka tidak terus dibuka gitu kan. Hanya untuk dicek ya, hanya untuk dicek keadaannya, apakah terjadi pembusukan atau tidak. Kalau tidak pembusukan sekitar 1 bulan ya dilanjutkan. Nah tunggu nanti sampai ya 3 bulan. 3 bulan. Ya nanti apa yang terjadi ya nanti kita akan lihat saja apa. Setelah 3 bulan ya akan setelah seperti apa, setelah 3 bulan nah, itu akan kita lihat gitu. Tapi ini nanti setelah 1 minggu sampai kira-kira 1 bulan masih bisa dibuka, kita bisa dilihat beberapa kali itu sudah ada perubahan prosesnya ya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa ekoenzim ini adalah larutan organik yang bermanfaat untuk manusia, untuk alam, untuk makhluk hidup ya Pak, terutamanya ekoenzim ini. Lalu ekoenzim ini juga bisa mengurangi pemanasan global. Ya, ya itu jadi sangat bermanfaat ya, sekali. Bisa menambah bagusnya kualitas udara. Iya, betul. Jadi nanti manfaat-manfaatnya itu bisa ya kita bahas pada kesempatan selanjutnya ya. Pada kesempatan yang selanjutnya gitu kan. Ada pesan nggak Pak untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah ini tentang pembuatan ekoenzim ini, atau mungkin inspirasi agar apa ya, anak-anak tuh bisa terinspirasi membuat ekoenzim ini? Jadi pesan buat anak-anakku sekalian, siswa SMA di Padalarang dan juga ya beberapa sekolah yang juga mengakses ya video ini, dan siapa saja di kolong langit ini ya, itu di alam semesta ini yang bisa menyaksikan video ini dan juga video-video ekoenzim yang lain, sebaiknya ikuti terus, like, komen, share, supaya berkembang terus gitu ilmunya, supaya menginspirasi banyak orang gitu. Dan subscribe ya. Nah jadi untuk menjadi manusia khalifatul fi'at yang bijak pada alam, pengelola alam, tidak selalu menjadi ahli ya, tidak selalu jadi profesor dulu gitu kan. Sebab kata Rasulullah itu sampaikanlah ilmu walaupun 1 ayat gitu, apalagi sudah 10 ayat, sudah beberapa buku ya. Nah jadi kami di sini melakukan bukan berarti sudah tahu, sudah ahli, ini baru tahu ya. Nah kita dicoba dipraktekkan, nanti hasilnya seperti apa. Dan apabila sampah organik yang ada daripada berbahaya, mendingan digunakan menjadi diolah kembali dengan proses fermentasi, apakah menjadi pupuk kompos,
pupuk organik cair atau ya yang lebih bermanfaat lagi menjadi diolah dengan proses ekoenzim. Ya, simak terus tutorial ekoenzim dari channel-channel ekoenzim yang ada ya di negara kita, kan? Itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan atau sudah memberikan contoh bagaimana cara pembuatan ekoenzim kepada teman-teman yang ada di rumah. Semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk itu saya Widya Nur Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, Alam jaga kita.